Salam PPG Prajabatan. Halo rekan-rekan PPG Prajabatan. Hari ini saya Fitra Mansudai bersama rekan saya Rosalia. Karos akan membantu saya untuk mereview perangkat ajar yang sudah saya buat. Terima kasih sebelumnya Karos sudah bersedia membantu saya mereview perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi ini adalah perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Di mana ada modul ajar, PP, kemudian ada bahan ajar, instrumen penilaian, dan lembar regal peserta. Langsung saja ya teman-teman. Fitra boleh jelaskan di sini. Fitra membuat perangkat pembelajaran ini menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum K13. Di modul ajar yang saya gunakan ini termasuk dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Ini bisa dilihat. Yang pertama itu berkaitan dengan informasi umum. Informasi itu terdiri dari identitas modul, kemudian ada kompetensi awalnya, ada profil pelajar Pancasila, ada juga sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian pembelajaran, kemudian ada juga berkaitan dengan kompetensi inti, mulai dari capaian pembelajarannya, kemudian alur program pembelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya, ada juga pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajarannya, asesmen formatif yang digunakan, ada remedial, pengayaan, refleksi peserta didik dan juga guru tentunya, dan yang terakhir itu lampiran berkaitan dengan bahan bacaan yang digunakan oleh guru dan peserta didik, dan glosarium dan juga daftar pustaka. Oke, baik. Jadi tentang modul ajar yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Fitra. Di sini Fitra menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, modul ajar yang Fitra sudah buat ini, Fitra membuat di kelas berapa dan materi apa yang digunakan. Coba jelaskan. Kelas 1 fase A, mata pelajaran matematika, materi berkaitan dengan bentuk-bentuk bangun dan alokasi waktunya 1 kali pertemuan 3 kali 30 menit. Selanjutnya, pada bagian model pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran Fitra ini menggunakan model pembelajaran apa, metode dan pendekatan yang seperti apa? Jadi dalam perangkat pembelajaran khususnya modul ajar yang saya buat ini, untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya demonstrasi, tanya jawab, diskusi dan juga penugasan. Dan untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan teaching at the right level, TAL, dan juga pelajaran sosial emosional. Oke, sekarang untuk yang pertama. Tadi ada model pembelajaran problem based learning. Apa itu model pembelajaran problem based learning dan di mana Fitra menerapkan dan ada lapangannya tidak di situ di pembelajaran PBL itu? Tentu saja. Jadi untuk model pembelajaran problem based learning baru namanya saja problem, jadi berdasarkan masalah. Jadi untuk sintaks pertama dari problem based learning itu yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap satu masalah. Jadi saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini penerapan yang saya gunakan yaitu membimbing peserta didik. Salah satu contohnya dalam kegiatan diskusi. Kemudian itu yang langkah kedua. Langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, ketika peserta didik berdiskusi di kelompok, mengarahkan peserta didik membimbing dalam diskusi kelompok yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja yang sudah mereka buat di depan. Dan yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemanasan. Selanjutnya tadi Fitra, di sini kan ada metode pembelajaran tentang diskusi penugasan. Nah, di sini masuk di pembelajaran sosial emosional yang secara emosional Itu bisa dilihat di kegiatan
pembelajaran. Contohnya untuk PSE-nya di awal pembelajaran sudah terlihat Kak Ros, di mana guru selalu memulai pembelajaran dengan salam, doa. Di situ ada PSE-nya. Apa itu Kak? Itu PSE-nya ada kesadaran diri dan manajemen diri. Bagaimana siswa dapat mengatur dirinya sebelum kegiatan pembelajaran. Apalagi di sini juga guru mengecek kehadiran siswa, kesiapan belajar dari siswa. Itu juga termasuk dalam KSE manajemen diri bagi siswa. Nah, kemudian untuk pengintegrasian PPAC kami itu melalui video pembelajaran yang saya gunakan. Dalam kegiatan pembelajaran kami bernyanyi bersama menggunakan speaker, laptop, kemudian proyektor, itu termasuk di dalamnya. Baik, sekarang selanjutnya di sini tadi ada di bagian kompetensi inti ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa yang digunakan kita di sini? Elemen apa? Dalam capaian pembelajaran khususnya fase A itu saya mengambil di elemen geometri untuk capaian pembelajaran. Ya. Untuk capaian pembelajarannya peserta didik dapat mengenal bangun datar, segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi suatu bangun datar, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, di belakang, di depan. Itu saya turunkan ke dalam alur tujuan pembelajarannya, di mana ya peserta didik diharapkan memahami bentuk dan ciri-ciri bangun datar segitiga, persegi, segi empat, dan lingkaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui media video pembelajaran tentang bangun datar, peserta didik dapat menganalisis bentuk bangun datar dengan tepat. Itu termasuk C4, menganalisis. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, melalui kegiatan menemukan benda konkret yang ada di ruang kelas, peserta didik dapat menafsirkan sifat-sifat bangun datar dengan tepat. Menafsirkan itu termasuk dalam C5. Selanjutnya untuk di bagian asesmen, kita di sini menggunakan apa saja asesmen yang digunakan? Jadi untuk asesmen yang saya gunakan dalam perangkat pembelajaran itu asesmen formatif, yaitu dari ranah sikap, afektifnya, pengetahuan, kognitif, dan keterampilan. Selanjutnya saat melakukan pembelajaran di dalam kelas menggunakan modul ajar, tentunya ada siswa yang sudah paham dan belum paham. Kita bisa lihat di lembar kerja peserta didiknya dulu. Di sini formatnya seperti ini. Siswanya kan dibagi menjadi dua kelompok, yang sudah mahir dan yang belum mahir. Yang belum mahir diberikan dulu apa saja benda-benda yang berbentuk persegi, mereka tulis dulu. Yang sudah mahir tentunya mereka akan lebih mudah untuk mendeskripsikan benda-benda yang termasuk dalam bentuk itu. Mereka diberikan lagi bagaimana ciri-cirinya. Nah, Di sini tadi LKPD dibagi menjadi dua. Ya. Untuk peserta didik yang mahir dan yang belum mahir. Jadi di sini LKPD-nya sudah menerapkan pendekatan teaching and learning. itu juga salah satu penerapan dari teaching and learning. Sekarang jelaskan Fitra bahan ajaran ini. Materi mengenal bangun data, ada gambar, peserta didik lebih mudah dan mereka lebih tertarik untuk pembelajaran. Di sini juga ada kegiatan yang dilakukan oleh guru dan juga siswa. Selain itu, sebelum lanjut ke pembelajaran itu penerapan KSE-nya. Nah, di sini Sosial emosionalnya tadi kan. seperti apa perasaan peserta didik sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran. Tentunya dalam bahan ajar ini juga ada pertanyaan tematiknya. Kemudian di sini dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan bangun datar. Nah, dijelaskan bangun datar itu ini loh adik-adik. Contohnya ada penggaris, ada garis dinding yang berbentuk lingkaran. Jadi pengenalan bangun datar itu apa? Nah, itu dijelaskan di mana.
kemudian menjelaskan macam-macam bangun datar itu. Ada yang berbentuk segitiga, persegi panjang, ada juga persegi dan juga lingkaran, sampai mereka bisa mendeskripsikan benda berdasarkan bentuknya. Jadi itu yang ada di bahan ajar. Oke, bagus sekali perangkat pembelajaran dari instrumen penilaian ini. Ada pedoman, ada rubrik, tentu kan boleh dijelaskan. Jadi untuk instrumen penilaian yang saya gunakan itu saya mengukur 3 ranah tadi Kak Ros. Yang pertama sikap tadi kognitif, ya. kognitif pengetahuan dan Pengetahuan, juga keterampilan. Oke. Untuk sikapnya kita lihat di sini. Nah ini dia penilaian diri namanya. Nah di sini ada pedomannya apa saja yang dinilai. Saya mengintegrasikan ke dalam dimensi profil pelajar Pancasilanya. Nah inilah bentuk sikap yang kita lihat. Misalnya elemen yang pertama apa saja yang kita lihat. Dia berdoa sebelum kegiatan pembelajaran sampai seperti diuraikan di sini. Nah di sini ini untuk lembar penilaiannya diberikan skor. Nah itu untuk penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan soal evaluasi kan. Berarti di akhir. Iya. Soal evaluasi. Di sini ada pilihan ganda. Ada pilihan gandanya. Karena ini siswa kelas 1 jadi kita harus menggunakan lebih banyak gambar Yang berwarna. berwarna dan menarik sekali. Kemudian di sini ada soalnya sampai 10 nomor untuk pilihan ganda dan juga ada esainya. Esainya juga kita buat menjadi gambar. Jadi di sini ada esainya tadi, ada pemilihan, dan juga remedialnya. Di sini juga saya lampirkan kunci jawabannya supaya juga mudah guru dalam memeriksa hasil dari siswa. Kunci jawaban, esai, Oke, mantap. remedial dan juga ini untuk keterampilan yang terakhir ada rubriknya juga, kita buatkan rubriknya agar mempermudah guru dalam menilai keterampilan bagi peserta didik berdasarkan 3 indikator ini. Nah skornya sudah dijelaskan. Nah untuk lembar penilaiannya itu seperti ini. Ada skor artinya kemudian kita bisa melihat apakah dia sudah kriterianya apakah sudah baik, sangat baik berdasarkan tantangan. Jadi seperti itu asesmen yang saya gunakan. Oke, sangat baik sekali. Sekarang, Fitra, saat melakukan pembelajaran, tentunya di akhir pembelajaran itu ada refleksi. Iya. Refleksi yang digunakan Fitra itu refleksi untuk diri sendiri saja atau dengan peserta didik? Coba dijelaskan. Jadi untuk refleksi ini untuk guru dan juga untuk siswa. Nah, bisa dilihat di sini, saya lanjutkan di sini. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang refleksi untuk peserta didik. Salah satu contohnya ini, apakah kegiatan mengelompokkan bentuk-bentuk bangun datar menyenangkan? Nah, kita tanyakan. Secara lisan kan? Ya. Apakah kegiatan mengenal ciri-ciri bangun datar membantu memahami bangun datar? Kemudian bagaimana dari bagian mana atau bagian materi yang mana yang kalian merasa paling sulit? Nah, sehingga kita dari refleksi ini kita bisa merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Apakah metode atau model yang saya gunakan kurang sesuai? Kita bisa berdasarkan hasil refleksi. Untuk menjadikan Iya, evaluasi. jadi selain peserta didik, untuk guru juga ada refleksinya. Misalnya keberhasilan yang saya rasakan dalam mengajar ini apa? Kemudian kesulitan yang saya alami, kemudian kegiatan apa yang paling saya sukai ketika peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan apakah terdapat peserta didik yang tidak fokus, bagaimana cara guru untuk mereka bisa fokus dalam kegiatan berikutnya. Jadi berdasarkan refleksi ini bisa menjadi acuan bagi guru dalam merancang pembelajaran selanjutnya. Oke teman-teman, inilah perangkat pembelajaran dari Fitra. Yang terakhir ya, satu kali lagi, Fitra, saat Anda membuat perangkat pembelajaran ini, adakah kendala yang dialami? Oke, jadi pada dasarnya pembuatan perangkat datar ini sangat menarik, apalagi kurikulum kita sekarang. Yang menantang saya adalah bagaimana saya dapat mengintegrasikan pendekatan physical right level ini. Kemudian yang kedua, bagaimana saya dapat menggunakan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kalau pada umumnya saya menggunakan video pembelajaran, mungkin berikutnya menggunakan quiz-quiz yang lebih menarik. Itu menurut saya
demikianlah review perangkat ajar yang sudah saya buat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ros sudah membantu saya dalam review perangkat ajar yang sudah saya buat. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, Profesor Dr. Kosmas Kobulakan MSI, dan juga kepada pihak sekolah, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tataran. Saya mengucapkan terima kasih boleh mendukung dalam keterlaksanaan dan pembuatan perangkat pembelajaran ini. Demikianlah video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.